Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang berpikir komputasional. Dalam hal ini adalah sorting atau mengurutkan. Saat merapikan sesuatu, misalnya koleksi buku, kita akan menyusun buku tersebut dengan menggunakan suatu aturan. Misalnya, jika kita memiliki koleksi buku cerita berseri, kemungkinan besar kita akan menyusunnya secara berurut dari volume pertama hingga volume yang terbaru. Atau ketika sedang berbaris, kita diminta untuk membentuk barisan berdasarkan tinggi badan. Nah, hal-hal tersebut merupakan sebuah proses pengurutan atau sorting. Proses pengurutan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program komputer atau aplikasi yang sering kita gunakan. Pada aktivitas ini, kita akan melihat bagaimana proses pengurutan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi. Mari kita coba lihat. Pengurutan merupakan suatu permasalahan klasik pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Urutan yang paling sederhana misalnya mengurutkan angka secara terurut menaik maupun menurun. Menaik itu dari angka terkecil ke angka terbesar, menurun itu dari angka terbesar ke angka terkecil. Kalau abjad atau teks, yang namanya menaik dari A ke Z, kalau menurun dari Z ke A. Ya. Biasanya masalah pengurutan terdiri atas sekumpulan objek yang disusun secara acak, ya, tidak sengaja acak, ya, yang harus diurutkan nantinya. Setelah itu, secara sistematis, posisi objek diperbaiki dengan melakukan pertukaran posisi dua buah objek. Hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga semua posisi objek menjadi benar terurut, baik terurut secara menaik maupun menurun. Kenapa kita harus membahas masalah pengurutan atau sorting? Karena ketika objek atau benda, ya, kumpulan objek atau benda atau entitas lainnya itu diletakkan atau disimpan secara berurutan, maka ketika kita membutuhkan salah satu dari kumpulan objek itu, proses pencariannya menjadi jauh lebih mudah. Ada dua langkah penting dalam melakukan sebuah pengurutan. Ya, langkah pertama ialah melakukan pembandingan. Untuk melakukan pengurutan, dipastikan ada dua buah nilai yang dibandingkan. Pembandingan ini akan menghasilkan bilangan yang lebih besar dari bilangan yang lainnya maksudnya, atau lebih kecil dari bilangan yang lainnya, atau bilangan yang kita bandingkan memiliki nilai yang sama dengan sebuah bilangan lainnya yang kita bandingkan. Itu biasa kita lakukan secara manual, ya. Kalau kita melihat sebuah angka yang diacak, kita pasti akan melihat angka yang kecil terlebih dahulu kalau mengurutkannya secara menaik, ya. Nah, kita tahu angka terkecil yang ada di kumpulan angka tersebut karena kita tentunya di dalam otak kita membandingkan, ya, angka satu dengan angka yang lainnya secara refleks karena kita sudah hafal, ya. Setelah ketemu angka yang lebih kecil, yang paling kecil, maka kita akan letakkan di yang paling pertama. Kemudian kita menuju ke yang lebih kecil, yang lebih besar nomor 2, ya, langkah berikutnya, dan akan dibandingkan lagi. Cuma pembandingannya, waktu membandingkan kita sepertinya begitu cepat gitu, ya, karena kita sudah hafal. Ya, itu langkah pertama. Langkah kedua ialah melakukan penempatan bilangan, ya, setelah melakukan pembandingan. Jadi bilangan yang sudah dibandingkan, hasilnya seperti apa, nanti akan ditempatkan di posisi tertentu. Penempatan bilangan ini dilakukan setelah didapatkan bilangan lebih besar atau lebih kecil, ya, tergantung dari pengurutan yang digunakan. Kalau kita akan mengurutkan secara menaik, tentu bilangan yang kita dapatkan ternyata lebih kecil akan ditaruh di awal. Kalau kita akan mengurutkan secara menurun, maka ketika kita membandingkan dua bilangan itu ketemu bilangan yang lebih besar, itu tentu akan diletakkan di yang lebih awal. Nah, terdapat beberapa teknik atau algoritma untuk melakukan pengurutan, ya, seperti bubble sort, ya, insertion sort, quick sort, ya, kemudian ada merge sort dan selection sort.
Nah, pada kali ini kita hanya akan menjelaskan beberapa teknik atau algoritma saja, tidak semuanya ya. Teknik lainnya dapat kalian pelajari dari referensi atau buku yang ada ya. Yang pertama, kita coba membahas tentang bagaimana cara atau algoritma ya, algoritma insertion point atau insertion sort. Insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Sesuai namanya, insertion sort mengurutkan sebuah list atau daftar dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen tersebut hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Misalnya, dalam kasus mengurutkan elemen list dari yang terkecil hingga terbesar atau menaik atau ascending ya, tahap pertama ialah kita akan membaca suatu elemen dengan elemen yang berdekatan. Apabila elemen yang berdekatan dengan elemen saat ini lebih kecil, elemen yang lebih kecil akan ditukar dengan elemen yang lebih besar, dan dibandingkan kembali dengan elemen-elemen sebelumnya yang sudah terurut. Apabila elemen saat ini sudah lebih besar dari elemen sebelumnya, maka iterasi berhenti, ya, prosesnya berhenti. Hal ini dijalankan satu persatu hingga semua list menjadi terurut sesuai dengan keinginan kita. Kita akan mencoba membuat ilustrasi bagaimana algoritma atau proses pengurutan dengan metode insertion sort ya. Di sini ada kumpulan angka. Tentunya kumpulan angka ini hanya contoh ya, yang sebelumnya belum berurutan. Ada angka 3, 1, 4, 2, 5 dan kita ingin mencoba mengurutkan secara menaik dari angka terkecil hingga angka terbesar atau secara ascending dengan metode insertion sort, di mana metode insertion sort itu akan melakukan proses pengurutan dengan cara membandingkan angka 1 dengan angka di sebelahnya. Jika angka di sebelahnya lebih kecil akan ditukar, tapi kalau tidak lebih kecil maka tidak ditukar. Itu kalau cara pengurutannya dari kecil ke besar ya, tapi kalau pengurutannya dari besar ke kecil atau descending ya sebaliknya. Kita coba dulu ya yang ascending. Ini akan diperbandingkan, yang pertama adalah angka 3 dengan angka 1 ya. Apakah angka 1 ini lebih kecil dengan angka 3? Ternyata benar, angka 1 itu lebih kecil daripada angka 3. Kalau benar lebih kecil, maka tukar ya. Angka pertama sudah dibandingkan dengan angka yang kedua. Sekarang angka kedua dibandingkan dengan angka yang yang ketiga. Yuk kita bandingkan. Apakah angka 4 lebih kecil dari angka 3? Ternyata angka 4 itu kan tidak lebih kecil dari angka 3. Kalau tidak lebih kecil, ya tentu tidak ditukar. Berikutnya lagi, sekarang ayo kita bandingkan lagi nih, angka yang ketiga dengan angka yang keempat. Kita bandingkan. Kali ini kita yang membandingkan, tapi nanti di dalam komputer yang akan membandingkan dengan proses yang cepat gitu ya. Apakah angka yang keempat ini lebih kecil dari angka yang ketiga? Dengan kata lain, apakah angka 2 ini lebih kecil dari angka 4? Oh ya, ternyata angka 2 ini lebih kecil dari angka 4. Kalau benar, maka harus ditukar. Ya. Lalu berikutnya, kita cek lagi nih. Apakah angka kelima dengan angka keempat itu lebih kecil? Kita cek apakah angka 5 lebih kecil dari angka 4. Oh, tidak lebih kecil. Kalau tidak lebih kecil, ya tentu tidak ditukar. Nah, setelah proses pembandingan, satu kali pembandingan ini sudah selesai, maka akan diulang lagi proses pembandingan yang berikutnya ya. Apakah angka 3 dengan angka 1 itu lebih kecil? Oh tidak, angka 3 tidak lebih kecil dari angka 1. Kalau tidak lebih kecil maka tidak ditukar. Sekarang ini dibandingkan lagi. Apakah angka 2 ini lebih kecil dari angka 3? Oh iya, angka 2 ini lebih kecil dari angka 3. Maka ditukar.
Setelah itu cek lagi nih, apakah angka 4 itu lebih kecil dari angka 3? Tidak, angka 4 itu tidak lebih kecil. Ya, kalau begitu berikutnya. Apakah angka 5 ini lebih kecil dari angka 4? Tidak juga, angka 5 itu tidak lebih kecil dari angka 4. Karena tidak lebih kecil, maka tidak ditukar. Kalau kita lihat, proses saling membandingkan itu akan mengakibatkan di suatu pembandingan tertentu menjadi urut ini prosesnya. Seperti itu kira-kira proses pengurutan dengan metode insertion sort. Nah, sekarang ada lagi metode selection sort. Selection sort merupakan algoritma pengurutan yang juga cukup sederhana. Dengan algoritma mencari atau menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar ya, tergantung pada urutannya naik atau turun ya, dari daftar bilangan yang belum terurut semula belum terurut, dan akan disisipkan ke barisan yang sudah terurut naik. Ya, sisipkan ke barisan yang sudah terurut naik, meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keterurutannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Bagian yang terurut di sebelah kiri dan bagian yang belum terurut di sebelah kanan. Awalnya, semua elemen bilangan dalam daftar ialah bagian yang belum terurut, dan bagian yang terurut adalah bagian yang kosong. Sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut. Ilustrasinya ini ada kumpulan bilangan yang saya susun dari atas ke bawah karena biar cukup ya tempatnya. Nah, ini ada 3, 1, 4, 2, 5 dan ini belum urut. Nah, dengan pola selection sort ini kita tentukan bahwa kita menyiapkan ruangan kosong, tempat kosong untuk menyimpan angka yang sudah urut. Sebagai contoh, di sini kita akan mencari angka terkecil. Yang pertama diambil tuh angka kecil 3. Ya, lalu dibandingkan dengan 1. Nah, kemudian kalau angka 1 ini adalah terkecil, maka diambil sini. Lalu setelah itu kita cari lagi di antara ini mana yang terkecil. Tentu dengan membandingkan, apakah 3 itu lebih kecil dari 4? Ya. Kalau iya, ya berarti angka 3 ini tetap dianggap masih yang terkecil. Lalu dibandingkan lagi, apakah 3 ini lebih kecil dari 2? Oh tidak. Kalau tidak, berarti angka terkecilnya berubah, yang semula 3 menjadi 2. Nah, saya tanda ini ya. Lalu dibandingkan lagi, apakah 2 lebih kecil dari 5? Tidak. Iya ya, karena iya maka ternyata memang yang paling kecil di sini adalah 2. Nah, 2 ini diambil ke sini. Lalu kita ambil lagi yang terkecil di sini. Pertama yang diambil adalah 3. Lalu dibandingkan. Apakah 3 lebih kecil dari 4? Ya. Kalau iya, ya 3 ini tetap angka yang paling kecil. Lalu bandingkan lagi, apakah 3 lebih kecil dari 5? Ya. 3 memang lebih kecil dari 5. Kalau memang lebih kecil, ya tetap 3 yang lebih kecil. Lalu akan dibandingkan berikutnya, ternyata sudah habis ya, maka kesimpulannya di sini angka yang terkecil adalah 3. Ambil lagi di sini. Berikutnya adalah 4. Angka pertama adalah 4. 4 dibandingkan dengan angka yang lainnya. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Ya. Angka 4 memang lebih kecil dari 5. Maka angka 4 inilah yang terkecil di kelompok ini. Kalau begitu kita ambil. Dan ini adalah sisanya. Inilah cara selection sort, mengurutkan dengan cara memilih yang terkecil di antara kelompok yang belum urut tadi. Ya, tahunya terkecil atau tidak itu kan dibandingkan masing-masing. Jika ketemu yang terkecil saat itu, diambil ke tempat yang siap menampung angka-angka urut. Lalu cari angka terkecil berikutnya. Gitu ya. Kalau cara pengurutannya secara ascending atau menaik. Kalau cara pengurutannya menurun, ya yang dicari terbesar dulu. Yang terbesar diambil, bawa ke sini. Begitu ilustrasi tentang selection sort. Nah, berikut adalah
langkah-langkah yang terdapat pada algoritma selection sort ya. Yang pertama, cari bilangan terkecil yang ada pada bagian angka yang belum terurut atau objek yang belum terurut ya. Mencari bilangan terkecil karena contohnya dalam hal ini adalah ingin mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Lalu yang kedua, tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama yang bagian belum terurut. Ya, kalau sudah dibandingkan ya, lalu sudah ketemu yang terkecil, maka dibawa ke bagian yang akan menampung angka-angka yang berurutan. Nah, yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai akhirnya semuanya habis terurut. Itu algoritmanya. Ya, itulah tentang sorting atau mengurutkan pada komputasi, berpikir komputasi. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang tumpukan atau stack ya, dan antrian atau queue pada data ya. Kita akan mempelajari dua buah konsep cara penyimpanan data atau objek dalam sebuah struktur yang akan menentukan urutan pemrosesan data atau objek tersebut. Yaitu yang pertama adalah konsep stack atau tumpukan, dan juga yang kedua adalah queue atau antrian. Kedua konsep ini memiliki prosedur yang berbeda dalam menyimpan dan mengeluarkan kembali data yang sudah disimpan. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki peranan yang berbeda dalam dan digunakan pada situasi yang berbeda pula. Dan ingat itu ya, bukan tumpukan itu paling bagus atau antrian yang paling bagus. Ya, tapi mereka digunakan pada situasi yang berbeda. Sebagai contoh nih, sebuah loket di rumah sakit di mana para pasien yang akan berobat diminta untuk mendaftar lebih dahulu di loket penerimaan serta mengisi formulir pendaftaran ya. Jadi ketika orang pertama atau pasien pertama datang, itu dia harus mendaftar kemudian mengisi formulir. Setelah formulir tersebut diisi, para pasien akan mengembalikan formulir ke loket dan menunggu dipanggil oleh petugas. Ya. Nah, kebetulan di pagi hari dokter yang bertugas belum datang sehingga para pasien harus menunggu. Nah, ketika sang dokter tiba, petugas loket akan memanggil para pasien satu persatu untuk mendapat layanan. Nah, sekarang perhatikan bagaimana urutan pasien itu dipanggil oleh petugas loket. Misalnya, petugas loket yang menumpuk formulir-formulir tersebut, di mana formulir yang baru diterima diletakkan di atas formulir yang sudah diterima sebelumnya. Kemudian ketika memanggil pasien, petugas tersebut memanggil dengan urutan mulai dari formulir yang berada di atas tumpukan. Nah, menurut kalian apakah urutan tersebut adil atau sesuai dengan yang diharapkan para pasien? Ya, sebagai contoh seperti ini nih. Ini ada pasien mengumpulkan formulir, dikumpulkan di meja. Kemudian pasien kedua mengumpulkannya di atasnya nih, misalnya oleh petugas loketnya sudah ditaruh di sini. Ada yang mengumpulkan lagi ya, ditaruh di atasnya. Ada lagi yang mengumpulkan, taruh di atasnya. Ini formulir nih ya, atau nomor antrian. Lalu pasien berikutnya mengumpulkan lagi. Nah, pertanyaan tadi adalah ketika petugas loket itu memanggil pasien itu dari tumpukan atas, formulir yang terakhir itu dikumpulkan kan berada di atas ini ya. Kemudian dipanggillah bahwa nomor 5 silakan masuk ke kamar periksa. Apakah itu adil? Sementara tadi yang pasien pertama yang datang pagi itu sudah mengumpulkan lebih awal nih, tapi di bawah tumpukannya. Ya, tentu ini tidak adil. Yang dimaksud semacam itu, harusnya kalau susunan tumpukannya begini, dalam kasus loket semacam itu harusnya menggunakan proses antrian atau queue, bukan tumpukan. Jadi ketika akan memanggil nomor, ya ambillah nomor formulir yang paling bawah, karena yang paling bawah ini adalah pasien pertama yang datang. Satu ya, ini selesai, masuklah ke yang kedua dan seterusnya begitu. Nah, ini yang disebut dengan antrian. Ya, antrian itu memegang prinsip FIFO, first in first out ya. Siapa duluan yang masuk ini kan, maka harusnya ini bagusnya
maka first out, ya, maka dia juga yang pertama kali akan dipanggil yang keluar, gitu ya. Jadi antrian menggunakan sistem FIFO atau first in first out. Siapa yang dulu masuk antrian, maka dia juga yang harus dipanggil duluan, dia yang keluar. Nah, ini dalam kasus semacam ini maka akan lebih bagus menggunakan sistem queue atau antrian. Itu yang dimaksud. Lalu bagaimana cara petugas menyusun tumpukan formulir dan atau juga cara urutan memanggil para pasien dari tumpukan formulir sedemikian rupa sehingga pasien yang datang dan mengisi formulir lebih dulu akan dipanggil lebih dulu, ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam dunia komputasi atau informatika, terkadang kita perlu untuk menyimpan data atau objek dalam suatu urutan tertentu untuk kemudian atau sewaktu-waktu diambil atau dikeluarkan kembali data tersebut karena mungkin akan diproses lebih lanjut atau untuk tujuan-tujuan lain. Maka ada dua cara utama kita dapat melakukan penyimpanan ini. Yang pertama, proses penyimpanannya ini menggunakan antrian atau queue. Nah, pada metode ini objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrian, sehingga objek yang pertama dulu datang atau masuk, ya, juga objek itulah yang harus pertama kali keluar atau selesai. Layaknya sebuah antrian di loket, pintu masuk, ya, dan lain-lain. Siapa yang pertama kali masuk di awal antriannya, dia juga yang pertama kali harus masuk. Prinsip ini disebut dengan prinsip first in first out atau FIFO. Siapa yang duluan masuk antrian, ya, maka dia juga yang pertama kali out, keluar dari antrian karena akan diproses, yaitu queue. Dalam sebuah antrian orang, misalnya, jelas orang yang pertama kali datang akan berada di depan antrian yang lainnya dan harus menjadi yang pertama kali mendapat pelayanan. Itu contoh, ya, kalau orang. Lalu yang kedua ada yang namanya tumpukan atau stack. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Ya, misalnya tumpukan piring. Dengan demikian, objek yang pertama kali disimpan atau dimasukkan justru yang bakal terakhir kali keluar. Prinsip ini disebut dengan last in first out atau LIFO. Ya, jadi last in, objek yang terakhir kali dimasukkan ke dalam antrian, itu adalah objek yang first out, tapi dia yang pertama kali harus dikeluarkan. Nah, misalnya piring, ya, pada tumpukan piring itu kan yang paling pertama itu kan terletak di paling bawah. Nanti piring yang ke-10 misalnya kan akan ada di paling atas. Nah, ketika kita akan mengambil, itu pasti piring yang ke-10, justru piring yang terakhir kali diletakkan akan pertama kali keluar. Misalnya ini adalah sebuah buku nih. Buku dimasukkan ke dalam sebuah tempat buku. Masuk yang pertama, buku yang pertama, buku yang kedua, buku yang ketiga, buku yang keempat, buku yang kelima atau objek yang kelima. Kalau kita perhatikan di sini bahwa yang pertama kali dimasukkan dalam sebuah tumpukan adalah buku yang nomor 1 ini. Kalau tadi contohnya piring, ya, atau piring ini, ya, piring nomor 1. Piring nomor 1 adalah piring yang pertama kali ditaruh di tumpukan ini. Dan piring nomor 5 adalah piring yang terakhir kali ditaruh di tumpukan. Tapi ketika akan dikeluarkan, ya, maka piring yang kelima inilah, ya, yang terakhir ini justru yang akan digunakan yang pertama. Ini namanya last in first out. Ini piring yang terakhir kali dimasukkan, ya, justru ketika dibutuhkan maka piring inilah yang pertama kali dikeluarkan. Nah, itu namanya proses tumpukan. Ada beberapa situasi, ya, yang tumpukan ini penyimpanannya lebih bagus dibandingkan dengan antrian atau queue. Ya, jadi mana yang lebih bagus? Apakah yang pertama kali masuk itu selalu harus pertama kali dipanggil atau digunakan? Apakah yang terakhir kali masuk itu adalah pasti yang pertama kali harus dipanggil? Tergantung situasinya, ya. Jadi kita bisa pandai-pandai
kita akan menggunakan metode yang mana. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia informatika, kedua konsep urutan penyimpanan data tersebut memiliki peran dan kegunaan masing-masing. Ya, ada permasalahan-permasalahan atau situasi tertentu di mana antrian itu yang FIFO ya, yang first in first out, daftar pertama ya dia yang harus dilayani pertama itu ya. Di mana antrian atau FIFO lebih cocok digunakan. Sebaliknya, ada juga permasalahan-permasalahan atau situasi tertentu di mana tumpukan atau LIFO lebih tepat diterapkan. Ya, jadi kita bisa menggunakan keduanya tergantung dari situasi atau permasalahan yang ada. Baik, untuk sementara pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.